Halo, assalamualaikum, balik lagi di Lutfi Indonesia Channel. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya ya gengs. Di video kali ini aku mau memenuhi janji aku dulu waktu aku beli Terracook dan aku sempat bikin video unboxingnya. Aku bilang kan kalau aku bakal bikin video review setelah pemakaian. Nah sekarang udah sekitar 3 bulanan lah ya aku pakai Terracook itu. Aku mau review gimana sih Terracooknya, apakah sesuai dengan yang ada di iklannya. Kita akan review satu persatu. Di sini aku mencoba untuk sangat-sangat fair ya. Aku pakai Terracook ini 3 bulan dan masing-masing panci itu ada 4 panci yang aku pakai dengan frekuensi yang berbeda. Ada yang aku pakai sering banget, ada yang aku pakai jarang banget. Nah, untuk yang paling sering aku pakai itu yang square pan-nya ini. Nah, square pan-nya ini aku sering banget pakai, entah itu buat numis, entah itu buat bikin telur dadar, telur gulung, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang karena ini tuh aku suka banget karena ini bener-bener nggak nempel ketika dipakainya. Aku tuh sering kayak ngelelehin mozzarella di sini, cuma dikasih minyak sedikit banget, dan dia tuh nggak nempel gitu. Jadi bisa dilelehin di sini, langsung bisa dituang ke tempat yang aku mau tuangin mozzarellanya. Jadi so far untuk square pan-nya ini aku suka banget, dan ini bener-bener dipakainya tuh enak, sesuai sama iklannya banget ya. Kalau ini nggak nempel, dan kalau aku lagi pakai masak itu selesai masak masakan yang satu, aku mau masak ke masakan yang lainnya, itu cukup aku lap aja pakai tisu kalau aku lagi nggak mau untuk nyucinya gitu kan. Jadi cukup dilap langsung masak ke masakan yang baru. Cuma kendalanya karena saking gampangnya aku ini untuk dilap terus dipakai untuk masak yang lain, jadi kadang aku tuh suka males untuk cuci, dan akibatnya bisa kelihatan nggak? Ini tuh ada noda-noda kuning-kuning gini. Terus lagi catnya di sini agak terkelupas karena setelah pakai lama gitu baru aku cuci, dan ternyata nggak bisa dilap aja, jadi harus digosok. Pas aku gosok itu ya otomatis kayak cat-catnya ini kayak ngelotok gitu. Dan banyak banget ya teman-teman yang nonton video aku sebelumnya itu tulis di kolom komentar, "Kak, review dong gitu, minta di review untuk pemakaiannya." Sorry banget ya, karena aku baru bisa bikin sekarang. Terus lagi kalau di iklannya itu kan sempat ada ya yang dituangin belakangnya ini dipanasin, dituangin saus, cuma dilap aja tuh bisa bersih. Ya aku nggak tahu gitu ya. Cuman yang aku pakai di sini, ini memang aku butuh usaha untuk ngegosoknya yang ada di sini. Dan aku pakai ini setiap hari ya, bisa pagi sore atau pagi siang sore. Pokoknya ini bener-bener aku pakai setiap hari banget. Even masak mie pun aku suka pakai ini. Oke, kita berlanjut ke panci yang berikutnya. Perlu ditekankan di sini aku nggak ada hubungan apapun sama Terracook. Aku nggak jualan panci juga. Ini aku pure untuk nge-review panci-panci yang udah aku pakai. Ini bisa kelihatan kan, ini tuh hitam banget. Asli ini hitam banget. Padahal di sini aku pakai kompor yang infrared. Jadi kompor infrarednya itu dia memang mengeluarkan api, tapi apinya tuh jadi berubah jadi merah, tapi dia tuh nggak bikin hitam. Nah kemarin itu kenapa ini bisa sampai gosong banget, dan aku udah gosok-gosok juga nggak hilang, tapi aku nggak pakai gosokan baja ya, karena takut nanti catnya malah ngelupas. Karena ini kan kecil, terus lagi dudukan komporku itu juga agak besar gitu ya, jadi pas ditaruh dia tuh meleset, sedangkan di dalamnya ini ada banyak banget minyak. Jadi minyaknya tumpah, kebakar lah itu bawahnya, dan akhirnya jadi gosong kayak gini. Dan aku cuci pakai sabun biasa gitu, ini nggak hilang gitu. Dan untuk yang ini aku pakai lebih sering lagi daripada square pan yang tadi. Ini bisa aku pakai tuh everyday banget deh, pokoknya sehari banget, pagi, siang, sore, malam gitu. Ini aku pakai ini. Karena ini kecil, jadi kayak aku kalau mau goreng telur, kalau mau cuma goreng sosis yang sedikit-sedikit gitu buat anakku, aku lebih milih pakai ini. Jadi minyaknya juga yang dipakai tuh lebih sedikit. Dan lagi-lagi ya untuk Terracook ini asli bener-bener nggak nempel. Anti lengketnya parah, emang nggak nempel banget. Terus lagi untuk pegangannya juga masih oke ya, sampai sekarang nggak ada masalah. Dan cuma ini aja kekurangannya, jadi ya nggak secantik warna pink di awalnya itu ya. Terus lagi masalahnya mungkin hampir sama ya sama yang tadi square pan, karena aku tuh jarang banget cuci panci ini karena aku udah
keenakan. Karena aku udah keenakan pakai, jadi habis ngegoreng apa gitu kan, minyaknya aku biarin aja di sini. Jadi bawahnya ini udah ketetes-tetesan minyak, kebakar gitu. Sampai akhirnya kayak gini, nggak langsung aku cuci. Jadi paling aku cuci kalau aku udah mau ganti minyak aja gitu. Jorok ya. Gimana dong? Oke, ini panci kedua. Kita berlanjut ke panci selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini fry pan. Ini sebenarnya yang pakai bukan aku, tapi yang pakai itu kakakku. Cuman aku pinjem sama dia untuk nge-review aja. Square pan ini, aku tanya ke kakakku, dia memang ngerasa cukup puas ya, puas banget sama si square pan-nya ini. Dan lagi kakakku tuh orangnya apik banget sama barang, dan dia pakai ini ya paling sekitar 2 hari sekali ya untuk masak ataupun bikin konten. Dan beberapa kontennya dia itu memang pakai ini, dan memang bener-bener ini anti lengket banget. Jadi kamu bisa pakai adonan tipis yang sampai selebar ini, tinggal di set gitu, udah nggak nempel. Dan dia juga habis pakai itu pasti langsung dicuci, jadi ini masih sangat mulus. Ini masih mulus banget ya. Tuh, pegangannya juga masih oke setelah 3 bulan pakai. Tapi memang di sini ada satu titik nih, titik-titik ini. Ini kayak mungkin nggak bisa dihilangin pakai sabun biasa, digosok biasa juga nggak bisa. Tapi kalau pakai baja nanti ngeletek gitu ya, ngelupas cat-catnya, jadi sayang. Oke, masih mengkilap ya. Lalu yang selanjutnya ini wok pan. Wok pan-nya juga ini paling dipakainya sekitar 2 hari sekali. Ini masih bagus banget ini. Tapi memang untuk anti gores dan anti lengketnya ini teruji sih. Jadi kayak aku pakai spatula pun yang besi gitu ya. Ya asal jangan digosok-gosok banget kayak niat ngerusakin gitu. Ya ini sih aman. Tuh ya. Dan memang anti lengketnya tuh parah. Asli anti lengket banget. Nah ini belakangnya juga, ini kayaknya juga ini kena ada noda segini ya. Ini nggak bisa hilang. Jadi memang makanya harus benar-benar apik kalau mau perabotannya masih tetap kinclong dan mengkilap. Terus ini tutupnya juga masih bersih banget ya. Dan ini juga kuat tutupnya sih. Ini juga apa? Gagangnya ini kuat. Jadi selama 3 bulan pemakaian, kalau menurutku ya, udah dipakai 3 bulan. Ini balik lagi ke cara pemakaianku, gimana kamu ngerawat si panci-panci ini. Kayak aku yang pakai ini pagi, siang, sore, malam, dan aku jarang cuci. Cucinya itu cuma kalau lagi ganti minyak aja. Ini aku ngerawatnya juga nggak bener. Di belakangnya ini memang nodanya nggak bisa hilang. Tapi aku mau mencoba untuk lebih fair. Di sini anti lengketnya parah. Ini beda sama teflon biasa yang biasa aku pakai. Dan semenjak aku punya ini juga teflonku aku pensiunkan gitu. Udah aku buang langsung karena aku prefer pakai ini banget. Asli ini tuh nggak lengket dan bentuknya tuh pas ya buat keluarga kecil kayak aku. Tapi balik lagi ke kamu, mungkin kalau kamu bisa makainya itu lebih apik gitu ya, mungkin nggak akan sekotor ini juga. Tapi kalau misalkan di iklannya yang dibilang dibakar terus diusap langsung hilang, kayaknya sih enggak ya. Tuh. Nah balik lagi ke yang ini tuh makainya 2 hari sekali dan makainya tuh apik. Jadi ini masih tetap mulus. Habis pakai langsung dicuci, mungkin bisa menyelamatkan area belakang kancinya ini. Gitu. Oke, dari review aku ini, kesimpulanku sih untuk beli ini dengan harga sekitar 700 ribuan hampir 800 ya. Kamu dapat 4 panci, aku bilang sih ini worth it. Kayak kamu juga, aku ngerasa sih kamu gak rugi gitu untuk beli ini. Tapi aku juga gak merekomendasikan ini full. Mungkin kamu juga ada rekomendasi yang lainnya. Kalau aku sendiri sih pakai ini aku ngerasa puas ya. Aku merasa sangat terbantu, apalagi aku berusaha ngurangin minyak. Aku ngerasa sih ini dibandingkan teflon biasa, kalau disuruh pilih aku pasti pilih ini.
Terus kalau disuruh pilih antara ini dan stainless, masih bingung sih, karena stainless itu pasti lebih mahal, lebih berat. Aku juga punya yang stainless, tapi kalau untuk goreng-goreng yang bakal berakibat kelengketan, jadi aku lebih pilih ini. Karena stainlessku pun yang aku punya, yang satu pancinya itu harga 2 jutaan, itu masih nempel. Kalau aku goreng ikan gitu, itu masih nempel, masih harus agak usaha dikorek-korek sedikit biar ikannya tuh nggak hancur. Ini cuma 700 sekian, hampir 800 tuh dapat 4. Ini nggak nempel gitu. Jadi balik lagi ke kamu mau beli atau enggak itu terserah kamu. Di sini aku tidak mempromosikan, aku juga tidak menjelek-jelekan, aku cuma mereview aja sesuai dengan pemakaian aku selama ini. Oke, itu dia video dari aku untuk review Terracook setelah 3 bulan pemakaian. Perlu diingat ya, aku pakai 3 bulan, bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi kalau ada kotor-kotor menurutku sih wajar ya, selama panci itu masih bisa dipakai. Dan aku juga sangat merasa terbantu sama panci ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan ini aku udah membayar hutangku ya untuk nge-review panci Terracook ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum. Dadah.